Akhir bukan selalu tamat. Kadang, itu hanya awal dari kisah yang sesungguhnya. Hujan turun deras di halaman sekolah. Suasana senja menyelimuti atap-atap bangunan tua yang mulai memudar warnanya. Anak-anak berseragam putih abu-abu berlarian melintasi halaman, berusaha menghindari basah. Tapi di sudut terpencil dekat taman belakang sekolah, seorang gadis berdiri mematung. Tubuhnya gemuk, rambutnya mengembang tak terurus, seragamnya kebesaran, dan kacamatanya buram oleh embun. Namanya Reina. Usianya baru 16, tapi dadanya sudah penuh dengan luka yang tak terlihat. Suara tawa dan ejekan dari sekumpulan siswa di kejauhan masih bergema di telinganya. "Hei, lihat deh, boneka sumo nangis lagi. Kasihan banget, mana nggak punya teman pula." Reina menunduk. Tangannya gemetar saat memegangi tas lusuhnya. Air mata sudah tak bisa ia bendung lagi. Hujan menutupi tangisnya, tapi tak mampu menutupi rasa sakit yang perlahan membusuk di dalam dirinya. Lalu, suara langkah kaki mendekat. "Hentikan." Suara itu tenang tapi tegas. "Apa kalian pikir itu lucu?" Anak-anak yang mengejek Reina berhenti. Salah satu dari mereka mencoba tertawa kecil, tapi raut mereka berubah saat melihat siapa yang bicara. Sota, senior kelas 3. Siswa berprestasi, tampan, ketua klub debat, dan selalu disukai semua guru. Rambutnya agak gondrong, wajahnya teduh, dan sorot matanya tajam. Tapi hari itu, yang paling mencolok adalah caranya berdiri di depan Reina. Seakan-akan tubuh rampingnya cukup untuk membentengi dunia. "Urus hidup kalian sendiri. Kalau nggak bisa bantu, setidaknya jangan jadi beban," katanya datar. Anak-anak itu mundur, kikuk. Beberapa dari mereka melirik ke Reina dengan cemberut. Tapi akhirnya, pergi meninggalkan taman itu. Hening. Reina masih diam. Matanya menatap tanah. Air hujan membasahi pipinya yang membengkak. Sota menarik napas, lalu melepaskan jaketnya dan menyampirkan ke pundaknya. "Nggak baik lama-lama di sini. Kau bisa masuk angin," katanya sambil berdiri di samping Reina. Reina menggigit bibirnya. Ia ingin bicara, tapi suaranya tertelan air mata. Ia tak percaya bahwa seseorang sepertinya dibela oleh seseorang seperti Sota. Kenapa kau lakukan itu?" Bisiknya lirih. Sota hanya tersenyum. "Karena aku benci melihat orang disakiti hanya karena mereka berbeda. Kau tahu, kadang yang paling kuat justru yang terlihat paling diam." Hujan terus turun. Tapi untuk pertama kalinya, Reina merasa sedikit lebih hangat. Dia tidak tahu bahwa hari itu akan menjadi hari yang ia kenang seumur hidup. Hari di mana seseorang melihatnya bukan sebagai si gemuk, tapi sebagai manusia. Hari di mana Sota menanam benih dalam dirinya, benih yang suatu hari akan tumbuh, menjadi sesuatu yang jauh lebih indah daripada yang bisa ia bayangkan saat itu. Bertahun-tahun kemudian, Reina akan kembali mengenakan nama itu. Bukan sebagai gadis yang disisihkan, tapi sebagai wanita yang memikat dunia. Namun sebelum semuanya berubah, ia hanya seorang gadis yang berdiri di bawah hujan bersama seorang lelaki yang menolak berpaling. Gedung kaca menjulang tinggi di jantung distrik bisnis Yokohama, mencerminkan langit pagi yang mulai cerah. Di dalamnya, lantai demi lantai dipenuhi manusia bersetelan rapi, sibuk mengejar waktu. Di antara mereka, melangkah seorang wanita yang membuat banyak kepala menoleh diam-diam. Reina. Tubuhnya ramping berlekuk sempurna dalam balutan blouse sesatin putih dan rok pensil hitam. Rambut bob hitamnya lurus, jatuh dengan rapi di bahunya. Wajahnya tenang, nyaris dingin, dengan sepasang mata coklat yang seperti menyimpan sesuatu yang tak mudah ditebak. Tidak ada lagi jejak gadis yang dulu pernah dipanggil si boneka sumo. Langkahnya mantap saat memasuki lift menuju lantai 29. Divisi teknologi kreatif milik perusahaan konglomerat tempat, ia melamar pekerjaan. Tapi bukan sekadar pekerjaan yang ia incar. Sota. Ia telah mencarinya diam-diam selama bertahun-tahun. Tak ada jejaknya di media sosial, tak ada kabar sejak lulus. Tapi takdir lebih lihai daripada algoritma. Saat ia melihat nama Sota Nakamura sebagai manajer kreatif di perusahaan itu,
Hatinya bergetar seperti bel pulang sekolah. Lift terbuka. Udara kantor terasa sejuk, elegan, mahal. Seorang staf menyambutnya dan membimbingnya ke ruang presentasi. Silakan tunggu sebentar. Manajer akan segera datang. Reina duduk, menyilangkan kaki, merapikan sedikit lipstik di kaca kecil. Ia menarik napas panjang. Di tangannya ada map berisi lamaran kerja, dan di dalam dadanya ada ledakan masa lalu yang siap menyembur kapan saja. Pintu terbuka. Sota masuk. Masih dengan rambut hitam yang agak panjang, mata gelap yang tajam, dan tubuh ramping yang kini berbalut jas. Tapi wajahnya lebih dewasa, lebih teduh, dan sedikit lelah. Tatapan matanya sempat mengarah padanya sekilas, netral, profesional. Terima kasih sudah datang. Saya Sota Nakamura, manajer divisi ini. Kita bisa mulai. Jantung Reina seketika mendingin. Dia tidak mengenalinya. Bahkan tidak satu kilasan pun. Reina berdiri dan membungkuk pelan. Senang bertemu dengan Anda, Sota. Nama saya Reina. Senyum kecil, suara datar, penampilan sempurna. Tapi di balik itu, hatinya seperti diremuk dalam diam. Presentasi dimulai. Reina menjelaskan konsep dan gagasannya dengan tenang, lancar, dan penuh presisi. Sota mendengarkan dengan seksama, mencatat, lalu bertanya dengan tajam namun sopan. Ide Anda sangat menarik, katanya di akhir. Tim kami butuh orang dengan pendekatan seperti ini. Saya tertarik. Reina membungkuk lagi. Terima kasih banyak, Sota. Sota menatapnya sejenak. Sekilas ada sesuatu di matanya, seperti kilatan samar yang nyaris teraba. Tapi hanya sebentar. Lalu dia kembali tersenyum sopan. Mulai minggu depan, Anda bisa bergabung dalam proyek strategis kami. Saya akan menempatkan Anda langsung di bawah pengawasan saya. Reina mengangguk. Dalam dirinya, badai mulai terbentuk. Tidak karena ia diterima bekerja, tapi karena sekarang ia tahu lelaki itu benar-benar tidak mengingatnya. Dan entah kenapa, itu lebih menyakitkan daripada semua ejekan yang dulu pernah ia terima. Saat ia keluar dari ruangan, Reina berhenti sejenak di depan cermin besar di lorong kaca. Ia menatap bayangannya sendiri. Wajah cantik yang begitu sempurna. Wajah yang ia bangun demi satu hal. Demi membuat Sota mengingat. Tapi sekarang, dia harus menghadapi kenyataan yang jauh lebih rumit. Karena kini, ia bukan lagi gadis biasa. Ia adalah Reina Fujimoto, anak konglomerat, wanita penuh rahasia, dan Sota adalah manajernya. Dalam diam, ia berbisik ke bayangannya sendiri. Kau yang menyelamatkanku dulu. Sekarang aku ingin tahu, bisakah kau jatuh cinta padaku, tanpa tahu siapa aku? Langkahnya pun melanjut. Perburuan tak lagi soal kenangan. Kini, ini soal emosi, soal hati, soal menyentuh pria itu, sekali lagi, tapi dengan cara yang berbeda. Dan tak ada satupun yang tahu bahwa api yang baru saja menyala akan membakar jauh lebih dalam. Hari pertama Reina masuk kantor. Gedung itu tampak lebih megah dari biasanya, dengan langit-langit tinggi dan sinar matahari yang masuk lewat jendela kaca besar seperti panggung cahaya untuk para eksekutif. Dia melangkah melewati koridor lantai 29 dengan langkah anggun dan penuh kendali. Tapi di balik semua itu, pikirannya dipenuhi satu nama, Sota. Reina mengenakan blaus biru muda yang membalut lekuk tubuhnya, menampilkan kesan profesional, namun tetap menggoda. Rambut bobnya digerai rapi, bibirnya dilapisi merah muda pucat yang nyaris tak terlihat. Tidak ada satupun yang tahu bahwa wanita ini menyimpan kenangan masa lalu yang berdenyut seperti luka lama yang belum sembuh. Meja kerjanya tepat di luar ruang kaca tempat Sota biasa bekerja. Dari tempat duduknya, ia bisa melihat pria itu mengetik, berbicara di telepon, atau sekadar memijat pelipis dengan jari-jari panjangnya yang runcing. Wajah itu, meski bertahun-tahun berlalu, masih sama, hanya lebih dewasa dan penuh beban. Mereka hanya berbicara sebatas pekerjaan. Tak lebih dari 2 kalimat. Reina, bisa bantu lengkapi data sesi tadi? Segera saya kerjakan, Sota. Hanya itu, dingin, profesional, tak ada celah untuk perasaan pribadi.
Tapi Reina tidak tinggal diam. Ia mulai memainkan taktik yang halus dan elegan. Bukan dengan menggoda terang-terangan, tapi dengan mengingatkan secara samar. Saat rapat, ia sengaja menulis kutipan yang dulu pernah diucapkan Sota. Kadang yang paling kuat justru yang terlihat paling diam. Sota sempat mengernyit saat membacanya. Lalu saat makan siang, Reina bergabung dengan tim tanpa diundang. Ia duduk tepat di seberang Sota. "Apa Sota suka ramen miso?" tanya Reina lembut. Sota menoleh, agak kaget. Kenapa menanyakan itu? Reina tersenyum samar. Hanya ingin tahu. Dulu ada orang yang bilang, miso ramen itu makanan pelindung hati. Sota tertawa kecil. Itu terdengar seperti sesuatu dari manga remaja. Reina hanya tersenyum. Tapi di dalam dirinya, kenangan berputar cepat. Waktu itu, Sota kecil pernah memberinya ramen saat ia duduk sendiri di halte sekolah. Beberapa hari berlalu, dan interaksi mereka makin sering. Tak jarang Sota menoleh lebih lama dari biasanya, atau sesekali memperhatikan Reina dalam diam. Ia seperti mencoba mengingat sesuatu. Suatu malam, Reina lembur sendirian. Lampu kantor hanya tinggal beberapa yang menyala. Angin malam menyusup lewat jendela tinggi. Sota muncul dari ruangannya. "Masih di sini?" tanyanya. Reina menoleh pelan. "Saya suka suasana kantor ketika sunyi, lebih jujur." Sota mengangguk. Ia berjalan pelan, lalu berdiri di samping meja Reina. Sunyi menyelimuti mereka. Reina berkata pelan, "Pernahkah Anda merasa seperti kenal seseorang, tapi tak tahu dari mana?" Sota diam. Matanya menatap Reina dalam-dalam, seolah mencari sesuatu yang tersembunyi di balik senyumnya. "Aku sering merasa begitu, tapi biasanya hanya ilusi," katanya akhirnya. Reina menahan napas. Mungkin itu bukan ilusi. Sota menoleh lagi. Lama. Tapi akhirnya ia hanya mengangguk kecil dan berkata, "Hati-hati di jalan pulang." Lalu pergi. Reina menunduk. Jari-jarinya gemetar sedikit. Permainan ini baru dimulai. Dan ia tahu ia harus sabar. Karena satu kata, satu momen bisa membangkitkan semua. Dan dia ingin. Saat itu tiba, Sota tak hanya mengingat, tapi juga jatuh cinta kembali. Bukan pada masa lalu, tapi pada dirinya yang sekarang. Wanita yang telah berubah. Wanita yang sekarang bisa memilih untuk mendekat atau menghancurkan. Sinar sore mengalir lembut ke dalam ruang kantor, membias di jendela tinggi yang menghadap ke gemerlap Akihabara. Reina berdiri sendirian di balkon kaca, menatap kota yang perlahan hidup dengan lampu-lampu dan hiruk-pikuk. Tubuhnya tegap, siluetnya memikat, namun pikirannya masih pada pria itu. Sudah lebih dari 2 minggu sejak ia mulai bekerja. Interaksinya dengan Sota tak lagi kaku. Seringkali mereka saling pandang lebih lama dari yang seharusnya. Tapi tak satu pun dari mereka mengakuinya. Dan malam itu, semuanya mulai berubah. Sore itu, mereka menghadiri rapat proyek besar dengan klien penting. Reina diminta mendampingi Sota secara langsung. Setelah rapat selesai, mereka diajak makan malam bersama di restoran rooftop eksklusif oleh salah satu direksi. Sambil menyentuh gelas wine-nya, Reina menoleh pelan ke arah Sota yang duduk di sampingnya. Dasi pria itu sedikit longgar. Rambutnya berantakan karena angin, dan wajahnya terlihat lelah, tapi justru disitulah ia terlihat paling manusiawi. "Capek?" tanya Reina pelan. Sota menoleh, lalu tersenyum kecil. "Kau bisa lihat itu dari wajahku?" Reina membalas senyumannya. "Mungkin, karena aku terbiasa melihat mata orang yang menyimpan luka." Sota mematung sejenak, lalu meminum sedikit wine-nya dan menatap jauh ke langit malam. Luka itu tak pernah hilang, hanya berganti bentuk. Hening sesaat. Musik lembut mengalun. Reina memainkan jari-jarinya di atas meja, lalu perlahan berkata, "Aku punya luka juga, tapi tidak banyak orang tahu." Sota menoleh lagi. Kali ini sorot matanya berbeda. Hangat, pelan, dan dalam. "Mereka tidak perlu tahu. Kalau kau bisa menjaganya sendiri," katanya. Reina mengangguk. Senyum pelannya seperti uap yang perlahan mengembun. Angin malam menerpa kulit lehernya yang terbuka karena kerah gaunnya sedikit melorot. Sota menoleh cepat. Pandangannya sempat berhenti di sana, tapi ia segera mengalihkan wajah
sedikit canggung. Reina menyadarinya, tapi tidak menanggapi. Ia hanya berdiri dan berkata, "Malam ini terasa jujur." Malam semakin larut. Setelah acara selesai, mereka berjalan berdua di pelataran lobi gedung. Tak ada yang bicara, tapi langkah mereka seirama. Saat Reina hampir tersandung karena hak sepatunya, tangan Sota refleks menangkap lengannya. Sentuhan itu singkat, namun panas. Jantung Reina berdetak tak karuan. Tangannya masih bergetar halus saat Sota melepaskannya, meminta maaf tanpa berkata apa-apa. Tapi mata mereka bertemu. Lama. "Maaf, refleks," bisik Sota akhirnya. "Tidak apa-apa," balas Reina, suaranya lebih dalam dari biasanya. Saat itu, tidak ada yang lain. Tak ada pengakuan. Tak ada pertanyaan. Tapi sesuatu berubah. Mata Sota menatap Reina tak seperti biasanya. Ada pertanyaan samar, rasa penasaran yang mulai tumbuh. Bukan hanya tentang siapa Reina, tapi kenapa ia mulai merasa nyaman di dekat wanita ini. Malam itu, Reina berdiri di depan cermin apartemennya. Ia melepaskan kalungnya pelan, lalu menyentuh lehernya sendiri, tempat tangan Sota sempat menahan tadi. Perasaan itu bukan sekadar nostalgia. Dia tahu perasaan itu sedang tumbuh, dan ia akan membiarkannya berkembang, pelan, dalam, menyusup ke dalam hati Sota. Hingga pada akhirnya, ketika semua lapisan terbuka, Reina akan bertanya satu hal. "Masihkah kau tidak mengenaliku, meski hatimu mulai mencariku? Karena kini, permainan itu tak lagi tentang masa lalu. Ini tentang dua jiwa yang mulai saling mendekat, tanpa tahu bahwa ada masa lalu yang siap meledak kapan saja." Langit Yokohama berubah kelabu sejak pagi. Awan gelap menggantung rendah di atas distrik mewah Akihabara, seolah menyimpan air mata yang belum dijatuhkan. Reina berdiri di dekat jendela kaca besar kantor, menatap langit dengan diam. Hari itu, ia tak terlalu produktif. Setiap kali membuka berkas, pikirannya kembali ke semalam, ke sentuhan itu, ke cara Sota menatapnya, bukan sebagai atasannya, tapi sebagai pria. Dan yang paling mengguncangnya, tatapan itu terasa tulus. Tak seperti dulu, saat semua orang melihatnya dengan jijik atau kasihan. Sekitar pukul 5 sore, hujan akhirnya turun. Deras. Kantor mulai sepi karena sebagian besar karyawan memilih pulang lebih awal. Tapi Reina tetap di sana. Ia tak suka buru-buru. Hujan seperti ini menghidupkan kenangan. Sementara itu, di ruangannya, Sota masih bekerja. Tapi pikirannya juga tak sepenuhnya di layar laptop. Ia sempat melirik Reina beberapa kali dari balik kaca. Akhirnya ia keluar dari ruangannya, membawa 2 kaleng kopi hangat dari vending machine. "Masih di sini?" tanyanya sambil menyerahkan 1 kaleng ke Reina. Reina menerimanya. "Saya tidak suka hujan saat ramai, tapi saat seperti ini, saya bisa mendengarkan diri saya sendiri." Sota duduk di kursi seberangnya. Mereka hanya diam, mendengarkan suara hujan. Lalu Reina berkata pelan, "Apakah Anda pernah merasa kehilangan arah setelah kehilangan sesuatu yang penting?" Sota tidak langsung menjawab. Tatapannya menurun. Tangannya menggenggam kaleng kopi yang masih hangat. "Ya," jawabnya singkat. "Dulu aku punya adik perempuan. Dia meninggal karena kecelakaan. Aku yang mengemudi." Reina terdiam. Dadanya terasa sesak. Sota melanjutkan, suaranya rendah. "Sejak itu aku berubah. Lebih tenang, tapi kosong." Ia mengangkat wajah, menatap Reina. "Kadang, aku merasa hanya orang-orang penuh luka yang bisa saling mengerti." Dan di saat itu juga, Reina merasa ada sesuatu dalam dirinya yang retak. Bukan karena sedih, tapi karena terhubung. "Dulu aku bukan seperti ini," bisik Reina. "Aku pernah menjadi orang yang sangat berbeda. Dan seseorang menyelamatkanku. Dia menganggapku manusia. Saat yang lain melihatku seperti beban." Mata Sota menajam, samar. Tapi ia tetap diam. Reina berdiri pelan, lalu berjalan ke jendela. Tangan kanannya menyentuh kaca yang dingin, menatap hujan. Saat dia menatapku, aku merasa berharga. Tapi sekarang, dia bahkan tak tahu siapa aku. Sota ikut berdiri, perlahan mendekatinya. Hanya 1 langkah jarak mereka. "Siapa orang itu?" tanyanya. Reina menoleh setengah. Tatapan matanya lembut, tapi penuh luka. "Dia ada di hadapanku sekarang."
Sota mematung. Detik demi detik seperti membeku di antara mereka. Hujan menghantam kaca lebih keras. Di balik tirai, cahaya lampu neon kota seperti membentuk siluet mereka berdua. Dua bayangan yang tak sepenuhnya asing, tapi belum juga saling kenal. Tanpa sadar, Sota mengangkat tangan, menyentuh lengan Reina. Sentuhan itu ringan, seperti takdir yang mengetuk pintu lama. Reina tidak menjauh, malah menatap tangan itu, lalu mendongak menatap wajah Sota. Tak ada ciuman, tak ada kata-kata, hanya napas yang beradu, dan mata yang bicara lebih jujur dari sebelumnya. Sota berkata, pelan namun getir, "Kenapa aku merasa pernah mengenalmu?" Reina menahan napasnya, ingin menjawab, ingin mengaku, tapi belum. Belum saatnya. Maka ia hanya tersenyum samar dan membisik pelan. Karena mungkin kau pernah menyentuh hatiku lebih dulu. Dan di tengah hujan malam itu, bukan hanya langit yang menangis. Hati mereka pun mulai mencair. Dan Reina tahu, ini bukan sekadar nostalgia. Ini awal dari sesuatu yang nyata, yang perlahan akan membuka semuanya. Pagi itu, Reina merasa ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Setiap detik yang berlalu membawa perasaan yang semakin kuat, perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sejak malam itu, setiap kali ia melihat Sota, jantungnya berdegup lebih cepat, dan pikirannya tak bisa berhenti bertanya-tanya, apakah ia benar-benar sudah melupakan semuanya? Hari ini, dia memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan Sota. Meski sulit, ia harus tetap fokus pada pekerjaannya. Akhirnya, setelah hampir 1 jam bekerja di depan komputernya, Reina memutuskan untuk keluar sebentar dan berjalan-jalan di sekitar gedung. Hujan malam itu masih terasa dalam setiap langkahnya. Setiap kali kakinya menyentuh trotoar, ia merasa seolah dunia mengingatkannya pada Sota dan pada masa lalu yang telah lama terkubur. Namun, saat ia melewati sebuah kafe kecil di dekat sudut jalan, pandangannya tertuju pada seseorang yang sedang duduk di meja pojok, mengenakan jaket hitam dan tampak merenung. Sosok itu tampak akrab, terlalu akrab. Sota. Hatinya terhenti sejenak, lalu ia melangkah maju dengan sedikit ragu. Sota tampaknya juga merasa keberadaannya, karena begitu ia melihat Reina, ekspresinya berubah. "Reina," katanya, hampir tak percaya. "Kenapa kamu di sini?" Reina tersenyum, meski ada perasaan aneh yang meliputi dirinya. "Aku baru saja keluar untuk berjalan-jalan sebentar. Tapi, sepertinya tak sengaja bertemu kamu." Sota mengangguk, lalu mengundang Reina duduk di meja kosong di seberangnya. "Tunggu, mau pesan apa?" "Cappuccino saja," jawab Reina, walaupun sebenarnya pikirannya jauh dari percakapan itu. Sota menatap Reina dengan penuh perhatian. "Ada yang mengganggumu?" tanyanya pelan. Reina terdiam sejenak, menatap cangkir kopinya yang mulai mengeluarkan uap tipis. "Bukan, hanya saja aku merasa ada banyak hal yang belum jelas di antara kita." Sota mengernyit, bingung. "Apa maksudmu?" Reina menatap mata Sota dalam-dalam. Tak bisa menghindari kenyataan yang semakin mendekat. "Aku rasa kamu mulai ingat sesuatu, bukan? Sesuatu dari masa lalu kita." Sota terdiam. Sebuah raut kebingungan muncul di wajahnya sebelum perlahan ia berkata, "Aku ingin mengingat Reina. Tapi, aku tidak tahu apa yang harus aku ingat." Reina menarik napas panjang. "Aku ingin kamu mengingat siapa aku, Sota. Aku bukan hanya wanita yang ada di depanmu ini. Aku yang dulu." Sota menatap Reina, dan di matanya, Reina bisa melihat ada kegelisahan. Lalu, perlahan ia berkata, Aku ingat saat kita dulu sekolah. Tapi, aku merasa itu sangat jauh, sangat kabur." Reina menundukkan wajahnya, matanya terasa panas. Ia tak tahu apakah ia harus tersenyum atau menangis. Kenangan itu, kenangan tentang masa lalu mereka yang dulu begitu kuat, kini terasa seperti bayangan yang semakin mengabur. "Aku tidak ingin kenangan itu hanya menjadi bayangan, Sota," bisik Reina, suaranya hampir tak terdengar. Sota meraih tangan Reina, menggenggamnya pelan, seakan ingin memberikan kehangatan yang hilang dalam waktu yang begitu lama. "Aku minta maaf,"
Aku tak tahu bagaimana cara menghadapinya. Reina menatap tangan Sota yang menggenggamnya, merasakan ketulusan dalam setiap sentuhannya. Namun di balik itu, ada perasaan yang lebih dalam, sesuatu yang belum sepenuhnya terungkapkan. "Kenapa kamu melindungiku dulu?" tanya Reina, suaranya penuh rasa ingin tahu. "Kenapa kamu tidak pernah melihat penampilanku yang buruk?" Sota terdiam, matanya seperti mencari kata-kata yang tepat. "Karena aku melihat lebih dari itu, Reina. Aku melihat kamu sebagai diri kamu, bukan dari luar. Aku merasa ada sesuatu yang lebih dalam di dalam dirimu. Sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain." Reina menatap Sota, lalu perlahan menarik napas panjang. "Aku dulu bukan siapa-siapa, Sota. Tapi kamu memperlakukan aku seperti orang yang penting." Sota menggenggam tangannya lebih erat. "Itu karena kamu memang penting. Bahkan sekarang pun, kamu lebih dari apa yang kamu pikirkan." Waktu seperti berhenti di antara mereka. Hujan masih turun di luar, namun di dalam kafe itu, mereka berdua hanya diam, merasakan koneksi yang mulai tumbuh kembali. Lebih kuat, lebih dalam dari yang pernah mereka rasakan. Dan saat itulah, Sota perlahan mendekati Reina. Tak ada kata-kata, hanya gerakan pelan yang menggambarkan keinginan yang tak terucapkan. Reina menutup matanya, merasakan nafas Sota yang semakin dekat. Semua ketegangan yang tertahan selama ini, yang selalu terpendam di antara mereka, mulai meledak dengan lembut. Tanpa kata, mereka saling mendekatkan wajah. Saat bibir mereka bertemu, dunia di sekitar mereka seolah menghilang. Ciuman itu bukan hanya tentang keinginan, itu adalah pengakuan. Sebuah janji yang terucap tanpa suara, sebuah perasaan yang telah terpendam bertahun-tahun. Dan saat mereka saling berpisah, hanya tatapan yang terukir di wajah mereka. Tatapan yang penuh arti. Beberapa hari setelah ciuman itu, segalanya berubah. Tapi juga tidak. Di permukaan, hubungan Reina dan Sota tetap terlihat profesional. Mereka tetap bekerja bersama, tetap bertukar laporan dan berdiskusi soal proyek. Tapi di sela-sela semua itu, ada getaran baru yang mengalir setiap kali mata mereka bertemu. Ciuman itu seperti pintu yang terbuka ke masa lalu. Namun alih-alih, membuat semuanya lebih mudah. Justru banyak hal yang terasa lebih berat. Terutama bagi Reina. Sore itu, Reina duduk di meja kerjanya, mencoba menyelesaikan presentasi untuk klien. Tapi pikirannya tak bisa tenang. Tangan kanannya menggenggam cincin kecil di dalam sakunya. Cincin tipis berwarna perak. Peninggalan masa sekolah. Satu-satunya hal yang masih dia simpan dari masa lalunya. Di sisi lain gedung, Sota sedang berdiri di balkon kantor, menatap kota dari lantai 20. Ada hal-hal yang mulai kembali perlahan dalam pikirannya. Suara tawa seorang gadis muda yang gemetar, wajah malu-malu di sudut lorong sekolah, dan tumpukan surat kecil dengan huruf miring-miring tak bernama. Semua itu terasa akrab, tapi belum utuh. Di malam yang sama, Reina pulang lebih dulu. Langit di Yokohama tak hujan, tapi awan menggantung seolah ada sesuatu yang belum selesai. Ia berdiri di depan kaca kamarnya, melepaskan blazer dan menyisir rambutnya perlahan. Ingatan akan Sota terus berputar. Bukan hanya dirinya yang berubah, tapi Sota juga. Dulu ia adalah pria yang penuh cahaya, sekarang ia menyimpan bayangan di balik senyumannya. Reina berjalan ke laci kecil di sudut kamar. Ia membuka kotak tua berisi foto-foto lama. Di dalamnya, ada satu foto yang sangat ia jaga, foto dirinya saat gemuk, memakai seragam sekolah, berdiri di belakang kerumunan. Dan di sisi kanan foto, Sota berdiri sambil tertawa dengan teman-temannya. Waktu itu, dia tidak tahu Reina memperhatikannya setiap hari. Sambil menatap foto itu, Reina berbisik, "Aku mencintaimu sejak kau tidak mengenalku. Dan aku mencintaimu bahkan ketika kau lupa siapa aku." Air matanya jatuh, pelan dan diam. Esoknya, Sota mengetuk ruangan Reina. "Kamu sibuk malam ini?" Reina menoleh, sedikit terkejut. "Tidak." "Kenapa?" "Aku mau bicara. Tentang kita." Mereka pergi ke rooftop kantor. Malam itu kota menyala dengan gemerlap. Angin pelan meniup rambut Reina yang kini terurai. Sota berdiri di hadapannya dengan ragu. "Aku ingat sesuatu."
katanya. Reina menahan napas. Aku ingat pernah menolong seorang gadis yang duduk sendirian di tangga belakang sekolah. Dia menangis. Aku tak tahu namanya, tapi dia menatapku dengan mata yang sangat dalam. Mata Reina berkaca-kaca. Sota mendekat. Gadis itu, kamu ya? Reina mengangguk pelan. Aku menyembunyikan siapa diriku sekarang, karena aku takut kamu hanya akan mencintaiku karena penampilanku. Sota menatapnya dengan kesedihan yang jujur. Dan aku takut aku hanya mengenang, bukan mencintai. Tapi setelah ciuman itu, aku tahu perasaanku bukan karena masa lalu, tapi karena kamu yang ada di depanku sekarang. Reina menatapnya. Tapi aku masih menyimpan luka, Sota. Aku masih takut, masih merasa jijik dengan diriku yang dulu. Sota menyentuh pipinya. Aku juga belum sembuh dari lukaku. Tapi mungkin kita bisa saling menyembuhkan. Reina tertunduk. Air matanya jatuh satu-satu. Sota menariknya ke dalam pelukan. Lama, dalam, penuh perasaan. Dan malam itu, di rooftop gedung yang sunyi, mereka saling membiarkan luka mereka bertemu. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk sembuh bersama. Mereka tidak bercinta malam itu. Mereka hanya berpelukan. Dan untuk pertama kalinya, Reina tidur dengan hati yang tenang. Sebab kini, rahasianya tak lagi membebaninya sendiri. Kini, dia tak lagi sendirian. Pagi hari itu, sinar matahari menerobos masuk melalui tirai kamar Reina. Ia bangun perlahan. Tubuhnya masih terasa hangat karena kenangan semalam. Pelukan Sota, bisikannya yang lembut, dan keheningan yang mereka bagi. Bukan karena mereka takut bicara, tapi karena kata-kata terasa tidak cukup. Reina menatap bayangannya di cermin. Di sana, dia bukan lagi gadis gemuk yang menunduk setiap berjalan di lorong sekolah. Bukan pula sekadar wanita cantik yang dipuja karena penampilannya. Ia adalah seseorang yang pernah hancur dan sedang belajar mencintai dirinya sendiri kembali. Hari itu, Sota mengajaknya bertemu sepulang kerja. Bukan di kantor, tapi di apartemennya. Sore itu hujan turun lagi. Reina mengenakan sweater hitam tipis dan celana panjang ketat yang menonjolkan lekuk tubuhnya dengan elegan. Tanpa make up tebal. Hanya lipstik nude dan parfum lembut di balik telinganya. Saat ia tiba, pintu dibuka langsung oleh Sota. Kaos putih polos, rambut setengah basah, dan senyum tipis yang membuat napas Reina tercekat sejenak. Masuklah. Apartemen itu sederhana, tapi nyaman. Hangat. Mereka duduk berdampingan di sofa. Hujan mengetuk jendela, dan wangi kopi mengisi ruangan. Untuk beberapa menit, tak ada yang bicara. Hanya diam, dan ketegangan pelan yang mulai tumbuh seperti bara dalam sekam. Sota menoleh, menatap Reina. Boleh aku melihatmu yang sesungguhnya? Reina menatapnya dalam. Aku sudah di depanmu, Sota. Bukan tubuhmu, bisik Sota, tapi hatimu. Aku ingin tahu seberapa besar lukanya. Reina menghela napas. Lalu perlahan, ia mulai bercerita tentang masa sekolah, tentang setiap hinaan yang ia telan diam-diam, tentang makanan yang menjadi pelarian, dan rasa malu yang menempel setiap kali ia menatap cermin. Tentang malam-malam penuh air mata, dan janji kepada dirinya sendiri bahwa suatu hari, ia akan berubah. Tapi perubahan itu pun datang dengan rasa takut. Takut dicintai karena tampilan semata. Bukan karena siapa dirinya sebenarnya. Sota mendengarkan, tanpa menyalah, hanya menggenggam tangannya dengan kuat. Reina, katanya pelan. Kamu sangat cantik, tapi bukan karena tubuhmu yang sekarang. Kamu cantik, karena kamu tetap bertahan. Dan kata-kata itu menghantam Reina dengan pelan, lalu meruntuhkan pertahanan terakhirnya. Ia menunduk, dan tanpa sadar tubuhnya bergetar. Sota menariknya ke dalam pelukan. Tapi kali ini berbeda. Pelukan itu berubah jadi gesekan lembut antara napas dan kulit. Wajah mereka hanya sejengkal. Dan saat mata mereka bertemu, tidak ada lagi jarak. Perlahan, Reina menyentuh pipi Sota. Jari-jarinya menelusuri garis rahang yang tajam, lalu turun ke leher. Sementara Sota memeluk pinggangnya dan membisikkan, "Aku ingin mencintaimu dengan utuh, tapi hanya jika kamu siap." Reina membalas bisikan itu dengan anggukan pelan, lalu bibir mereka bertemu.
Kali ini bukan sekadar pengakuan, tapi pelepasan, pelan, dalam, mengalir seperti air hujan yang tak bisa dibendung. Sota memeluk Reina seperti seseorang yang sudah lama menanti. Tangan-tangannya menyusuri tubuh Reina perlahan dengan kehangatan dan rasa hormat. Tak ada gerakan tergesa, hanya sentuhan yang memuja, menghargai. Baju terlepas satu demi satu. Tapi bukan untuk pamer gairah, melainkan untuk saling membuka luka, saling menyentuh jiwa. Tubuh Reina bersandar pada dada Sota. Kulit bertemu kulit, hangat bertemu hangat. Dan malam itu, mereka menyatu. Bukan hanya dalam tubuh, tapi dalam keberanian untuk melepas masa lalu dan menerima cinta yang utuh. Di pagi hari, Reina terbangun lebih dulu. Cahaya mentari menyinari wajah Sota yang tertidur di sampingnya. Ia membelai rambut pria itu pelan, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Ia merasa dirinya layak dicintai. Hari-hari setelah malam itu berubah menjadi lembaran baru yang tak terduga. Reina dan Sota tak pernah secara resmi membicarakan bahwa mereka kini bersama. Tak ada pernyataan, tak ada label. Namun, cara Sota menggenggam tangan Reina saat mereka berjalan bersama, cara dia memandang Reina dari seberang meja rapat, dan cara Reina menyandarkan kepala di bahunya saat mereka duduk dalam diam. Semua itu sudah cukup berbicara. Namun, seperti luka yang pernah mengendap lama, tak semuanya sembuh, hanya dengan cinta. Reina mulai merasa gelisah. Ia sadar bahwa ia belum pernah benar-benar menghadapi satu hal, dirinya sendiri. Pada suatu malam di apartemen Sota, Reina berdiri di depan kaca. Ia mengenakan baju tidur tipis berwarna abu-abu. Sota sedang duduk di ranjang, membaca catatan proyek. Reina menatap bayangannya. "Aku ingin kamu tahu sesuatu," katanya tanpa menoleh. Sota menengok. "Apa itu?" Reina menahan napas sejenak. "Malam itu, saat aku tidur di pelukanmu, aku merasa dicintai untuk pertama kalinya dalam hidupku. Tapi di saat yang sama, aku merasa takut." Sota menutup bukunya dan berdiri. "Takut kenapa?" Reina membalikkan badan, menatap mata Sota. "Takut kalau aku hanya sedang bersembunyi. Takut kalau aku belum benar-benar sembuh dari rasa benci pada diri sendiri." Sota mendekat, menaruh tangan di pinggang Reina. "Reina, kamu tidak harus sempurna untuk dicintai." "Aku tahu," bisiknya. "Tapi aku ingin mencintaimu dengan utuh, bukan sambil menyakiti diriku diam-diam." Sota menatapnya, lalu menarik Reina ke pelukannya. "Kalau begitu, mari sembuh bersama." Pelukan mereka malam itu terasa lebih hangat daripada yang pernah mereka bagikan. Bukan karena hasrat, tapi karena keberanian untuk menghadapi diri sendiri. Keesokan harinya, Reina membuat keputusan besar. Ia menghubungi psikolog pribadi yang pernah direkomendasikan ibunya. Yang dulu tak pernah ia hubungi karena gengsi. Sementara itu, Sota mulai membuka lebih banyak tentang keluarganya, tentang ayahnya yang perfeksionis, tentang tuntutan menjadi pewaris bisnis, dan tekanan yang membuatnya kehilangan arah setelah lulus kuliah. Di sebuah malam di rooftop yang sama seperti dulu, Reina dan Sota duduk berdampingan, menyaksikan lampu kota Akihabara yang tak pernah padam. "Aku tidak tahu hubungan kita ini akan berakhir di mana," kata Reina jujur. Sota menoleh. "Tapi kamu berharap kemana?" Reina tersenyum tipis. "Selama aku bisa terus mencintaimu tanpa kehilangan diriku sendiri. Aku tak butuh jawaban hari ini." Sota mengangguk. Lalu dengan pelan, ia meraih tangan Reina dan mencium punggungnya. "Malam itu di sekolah dulu. Aku nggak tahu siapa kamu. Tapi sekarang, aku tahu kamu Reina. Dan kamu lebih dari cukup." Air mata Reina menetes tanpa suara. Tapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena rasa damai yang baru mulai tumbuh. Di kamar mereka malam itu, mereka tidak lagi terburu-buru menyentuh. Tidak juga memburu klimaks. Reina dan Sota hanya berbaring, saling memandang dalam gelap, tangan bertaut, tubuh menyatu dalam pelukan yang tak meminta lebih. Karena cinta sejati bukan tentang selalu bersama, tapi tentang berani memilih satu sama lain, bahkan ketika luka masih membekas. 1 bulan telah berlalu sejak Reina memutuskan untuk menjalani sesi terapi. Progresnya perlahan, tapi nyata. Kini, ia tidak lagi takut menatap cermin di pagi hari. Ia masih melihat bekas masa lalunya.
lipatan luka yang tak sepenuhnya hilang, tapi ia sudah bisa tersenyum pada pantulan dirinya sendiri. Sementara itu, hubungan dengan Sota semakin menguat, tidak dengan janji-janji manis, tapi dengan kehadiran yang konsisten. Mereka saling menemani di malam lembur, saling mengingatkan untuk makan, saling diam dalam kelelahan, namun tetap saling menjaga. Sampai pada suatu hari, sebuah kabar datang. Perusahaan tempat mereka bekerja akan mengadakan restrukturisasi. Posisi Reina dan Sota sama-sama dipertimbangkan untuk rotasi, dan salah satu dari mereka kemungkinan akan dipindah ke cabang Osaka. Malam itu, Reina duduk di balkon apartemen Sota. Angin membawa aroma malam dan keresahan. Sota berdiri di belakangnya, menggenggam cangkir teh hangat. "Kamu takut akan dipindah?" tanya Sota. Reina mengangguk pelan. "Bukan soal pindahnya, tapi soal meninggalkan kamu." Sota duduk di sampingnya, memandang langit. "Kamu nggak akan ninggalin aku, bahkan kalau kamu ada di kota lain." Tapi segalanya baru saja terasa pulih, bisik Reina. Sota menatapnya. "Reina, kamu bukan lagi gadis yang takut ditinggal. Kamu wanita yang belajar berdiri sendiri, dan aku bangga pada kamu." Reina memejamkan mata. "Lalu kamu sendiri, kalau dipindah?" Sota tersenyum. "Kita tidak tahu apa yang terjadi besok, tapi kita tahu bahwa hari ini, aku memilih kamu." Seminggu kemudian, keputusan manajemen keluar. Reina tetap di kantor pusat Yokohama. Sota dipindahkan ke Osaka selama 6 bulan untuk menangani divisi kreatif cabang. Berita itu membuat dada Reina sesak, tapi ia tidak menangis. Ia hanya memeluk Sota lebih erat malam itu. Tubuh mereka menyatu di ranjang, dengan napas yang saling bertukar rasa. Mereka bercinta malam itu bukan karena takut kehilangan, tapi karena mereka ingin merayakan keberanian masing-masing. Setiap sentuhan bukan lagi tentang hasrat semata, tapi tentang rasa hormat, penerimaan, dan cinta yang tak lagi memaksa untuk dipahami. Hari kepergian Sota tiba. Reina mengantarnya ke stasiun. Suasana Akihabara pagi itu ramai, tapi dunia mereka berdua terasa seperti hanya milik mereka saja. Sebelum masuk ke kereta, Sota menatap Reina. "Kamu ingat waktu kamu bilang kamu pernah dicintai sebelum tahu cara mencintai diri sendiri?" Reina mengangguk. Matanya basah. Sota mencium keningnya. "Sekarang, kamu sudah bisa mencintai dirimu, dan aku mencintaimu lebih lagi karena itu." Kereta berangkat. Reina berdiri di peron, menatap gerbong yang semakin jauh. Tapi dadanya tidak lagi kosong. Ada cinta yang sedang menunggu di ujung perjalanan, dan ada dirinya sendiri yang akhirnya pulang ke dalam pelukan yang paling ia butuhkan, dirinya sendiri. 6 bulan berlalu sejak kereta itu membawa Sota ke Osaka. Dan selama 6 bulan itu pula, Reina membuktikan pada dirinya bahwa ia bukan lagi gadis yang takut ditinggalkan. Ia menjalani harinya dengan teguh. Pekerjaan, terapi, menulis jurnal, dan sesekali menatap langit malam sambil memutar ulang suara Sota di kepalanya. Hubungan mereka terus terjaga lewat panggilan video, pesan suara, dan surat fisik yang kadang dikirim Sota diam-diam. Tapi kedekatan emosional tak selalu bisa menenangkan rindu fisik yang menggumpal setiap malam. Di bulan ke-6, Reina menerima sebuah undangan makan malam dari perusahaan. Acara formal, bertajuk Penyambutan Divisi Osaka dan Pemimpin Baru Proyek Utama. Ia datang dengan gaun hitam sederhana, rambut bobnya dibiarkan tergerai, dan aura elegan yang tak pernah ia sadari begitu memukau. Semua mata sempat melirik, tapi Reina hanya mencari satu wajah. Namun, hingga acara dimulai, Sota tak kunjung muncul. Hatinya mulai terasa kosong, meski senyumnya tetap ia jaga. Saat acara hampir selesai, CEO perusahaan naik ke atas panggung. "Sebelum kita akhiri malam ini, mari kita sambut pemimpin baru tim kreatif nasional, pria yang telah memimpin divisi Osaka dengan inovasi luar biasa." Lampu panggung perlahan mengarah pada seseorang yang berjalan ke depan ruangan. Langkah-langkah itu terdengar jelas, hingga sosok Sota muncul dari balik kerumunan. Tertawa kecil, dengan setelan hitam dan dasi abu-abu yang rapi. Rambutnya sedikit lebih panjang dari terakhir kali Reina melihatnya. Tapi tatapan matanya masih sama. Penuh kehangatan yang dulu melindunginya,
Saat ia masih gadis yang dibuli di tangga sekolah, Reina membeku di tempat duduknya. Dunia di sekelilingnya menjadi senyap. Setelah pidato singkat, Sota turun panggung, menembus kerumunan, dan langsung menghampiri Reina tanpa kata. Ia berdiri di hadapannya, lalu menarik Reina berdiri. Para rekan kerja mulai berbisik-bisik, tapi mereka tak peduli. Sota menatapnya, dalam, tak berkedip. "Aku minta maaf tidak memberitahu lebih awal," katanya pelan, suaranya bergetar. "Karena aku ingin jadi kejutan yang membuat kamu bahagia. Aku pulang, Reina. Dan aku pulang untuk kamu." Reina menatapnya. Bibirnya gemetar. "Kamu kembali?" Sota mengangguk. "Bukan hanya kembali ke kota, tapi kembali ke rumahku yang sebenarnya." Dan sebelum Reina sempat menjawab, Sota mencium keningnya, lalu turun ke pipi, lalu ke bibirnya, hangat, dalam, dan penuh rindu. Ruangan bergemuruh dengan tepuk tangan dan decak kagum, tapi yang mereka dengar hanya detak jantung masing-masing. Malam itu, mereka berjalan kaki pulang, menyusuri kota Yokohama yang basah oleh hujan sore tadi. Sesampainya di apartemen Reina, ia membuka pintu dan menatap Sota dengan senyum kecil. "Masuklah," bisiknya. Malam pun berubah menjadi malam perayaan. Mereka bercinta, tapi kali ini tidak ada tangisan, tidak ada rasa takut, tidak ada luka. Yang ada hanya gairah yang lembut, sentuhan yang tidak lagi penuh keraguan, pelukan yang tak lagi mengobati luka tapi merayakan kesembuhan. Tubuh Reina melingkar di atas dada Sota. Napas mereka menyatu. Ia mencium lehernya, lalu berbisik, "Aku tidak lagi membenci siapa aku dulu. Karena tanpanya, aku tak akan bisa mencintaimu seperti sekarang." Sota memeluknya lebih erat. "Dan aku mencintaimu bukan karena siapa kamu dulu, tapi karena kamu terus memilih bertumbuh." Mereka tertidur dalam pelukan. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada bayangan masa lalu yang menghantui. Yang ada, hanyalah cinta yang akhirnya kembali pulang. Tamat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Like, komen, dan subscribe. Karena cerita selanjutnya mungkin saja tentang kamu.